الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabal lail wan nahar. Amma ba'd, faya ihwatal islam, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Al-qail fi muhkami kitabihi lan yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia.
Puji syukur yang sedalam-dalamnya, dengan penuh perasaan khusyuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Agung, Maha Rahman dan Rahim, yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita, yang dengan kenikmatan tersebut telah memanggil kita di pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Sholawat ma'asalam kita sanjungkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat amat dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul yang diutus Allah agar umat-umatnya memiliki akhlak yang mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, seandainya sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata bahwa imannya paling sempurna, kiranya tidak perlu berdebat dengan orang tersebut. Cukup dilihat apakah iman yang diakui paling kuat telah melahirkan akhlak yang baik dan mulia. Seandainya ada orang yang mengaku dan mengklaim bahwa ibadahnya paling benar daripada orang lain, kiranya tidak perlu berdebat dengan orang tersebut. Cukup dilihat apakah ibadahnya itu mampu melahirkan akhlak yang mulia. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa ilmunya paling tinggi dibandingkan dengan orang lain, kiranya tidak perlu berdebat dengan orang itu. Cukuplah dilihat apakah ilmunya yang hebat mampu melahirkan kemuliaan adab dan akhlak dalam kesehariannya. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki dan menjadikan umat memiliki akhlak yang mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, tema khutbah kali ini adalah meneladani perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama yang harus kita contoh dan kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok manusia, seorang nabi dan rasul yang memiliki keimanan yang tangguh dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puncak dari lulusnya Ibrahim dari ujian, diangkatlah beliau sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim pertama diuji oleh ayah kandungnya yang enggan untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Itu pula yang dialami Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwahnya. Ternyata istri dan putranya menjadi ujian. Itu pula yang dialami Nabi Lut alaihissalam di saat berdakwah, istrinya menjadi ujian. Dan itu pula yang dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman-pamannya sendiri seperti Abu Lahab dan Abu Jahal yang menjadi ujiannya. Begitupun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi ujian pertama dalam dakwahnya adalah ayahnya sendiri. Hal ini terekam dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Ibrahim berkata dengan santun kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bermanfaat kepadamu sedikit pun? Perhatikan jawaban ayah Ibrahim. Dia tidak menyambut dengan sopan. Wahai Ibrahim, la illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, la arjumannaka, engkau pasti akan kurajam. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku sendiri dalam waktu yang lama. Begitulah yang dihadapi Nabi Ibrahim. Namun Ibrahim tetap santun menjawab, "Salamun alaika, semoga keselamatan bagimu wahai ayahanda."
Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohonkan ampun kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Tuhanku maha baik kepadaku. Ujian pertama bukan dari orang lain, tapi dari ayahnya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Di samping itu, Nabi Ibrahim juga mendapatkan ujian dari masyarakat di kampungnya. Saat itu dikala masyarakat kampung sedang sibuk di sawah dan ladang, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan mereka. Lalu Ibrahim menggantungkan kapak di berhala terbesar. Ketika orang-orang kampung pulang mendapati berhala-berhalanya hancur, maka kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan sesembahan kami ya Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, silahkan tanyakan sendiri kepada berhala yang paling besar yang membawa kapak itu. Kalaulah benar berhala itu Tuhan, kenapa dia tidak mampu menolak mudarat ketika aku menghancurkan mereka? Kalau untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa menolak mudarat, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan kalian? Karena yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah orang-orang kampung yang tidak mengandalkan otak, melainkan otot. Saat itu pula Nabi Ibrahim mereka tangkap. Mereka akan bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diumumkan oleh pihak kerajaan agar setiap keluarga membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi ternyata di sudut kota yang kecil ada seorang nenek menangis. Yang ditanya oleh cucunya, wahai nenekku, mengapa engkau menangis? Apakah sedih karena Ibrahim mau dibakar? Ternyata inilah jawaban nenek. Aku tidak sedih karena Ibrahim mau dibakar, tapi aku sedih karena aku sakit. Aku buta, tidak mampu membawa kayu untuk membakar Ibrahim. Begitulah gambaran dahsyatnya masyarakat kampung yang memusuhi Nabi Ibrahim menjadi ujiannya. Inilah ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dari ayah dan masyarakat kampungnya, tapi dia tetap lulus juga. Apa yang bisa diambil hikmah dari cerita ini adalah iman yang tangguh di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim adalah meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim telah diuji oleh Allah melalui harta bendanya, dia lulus. Diuji melalui istri-istrinya, dia juga lulus. Tapi ada sesuatu yang dicintai Ibrahim di dalam hidupnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, anak yang ditunggu-tunggu selama 86 tahun. Doa Nabi Ibrahim termaktub dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim menunggu agar dikaruniai seorang anak. Tapi ketika lahir, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim, diperintahkan agar menyembelih anak yang dicintainya. Karena Ibrahim memiliki iman yang kuat, maka disampaikan perintahnya dalam mimpinya itu kepada anaknya. Mimpi bagi Nabi dan Rasul adalah wahyu. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu. Maka sang anak pun menjawab dengan bijaksana. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, setelah salat ini sampai hari tasyrik ketiga, kita akan menyembelih hewan korban. Hari ini Allah tidak minta anak kita untuk disembelih,
Tidak disyariatkan kepada kita seperti yang pernah disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Hari ini Allah tidak minta agar anak kita disembelih. Mereka adalah buah hati belahan jiwa kita. Yang Allah minta hari ini, kalau engkau benar-benar ingin dekat dengan Allah, belikan hewan korban dari hasil gajimu, dari hasil panenanmu, dari hasil daganganmu, dari hasil bisnismu. Belikan hewan korban, sembelih hari ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingginya iman hanya bisa dilihat betapa besar kita mau mengorbankan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang pantas kiranya mengaku iman kepada Allah kalau sampai hari ini kita masih pelit. Kurang elok rasanya mengaku iman kepada Allah kalau di tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik kita masih belum bisa berkorban. Ini yang Allah sebutkan di dalam Quran pendek, di akhir Al-Quran juz yang terakhir. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Ada dua cara. Yang pertama, fasholli li rabbika, dirikan salat karena Allah. Dan yang kedua, wanhar, berkorbanlah. Ini yang harus kita teladani. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok yang mampu mengorbankan apapun demi mencari ridha Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga, yang patut kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang ayah di samping sebagai nabi dan rasul yang berhasil mendidik anak-anaknya. Ini yang harus kita jadikan iktibar dan pelajaran. Mari kita ulas sejenak bahwa Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Yang pertama bernama Sarah dan istri yang kedua bernama Hajar. Dari jalur pertama, istri bernama Sarah, disinilah Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Dia adalah bapak dari para nabi karena anak, cucu, cicit Nabi Ibrahim lebih dari 14 orang menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Coba kita lihat dari Sayyidatuna Sarah, lahir seorang anak bernama Ishak. Ishak adalah seorang nabi. Setelah itu lahir Yakub. Yakub mempunyai anak namanya Yusuf. Terus ke bawah ada Musa, ada Harun, Zulkifli, Su'aib, Ilyas, Ilyasa, ada Daud, Sulaiman, Zakaria, ada Yahya, dan terakhir dari keturunan ini sampai Nabi Isa alaihissalam. Jalur ini mempunyai banyak keturunan nabi. Itulah keturunan dari jalur Sayyidatuna Sarah. Sementara jalur Sayyidatuna Hajar melahirkan anak bernama Ismail alaihissalam. Turun ke bawah lebih dari 18 generasi tidak ada nabi dari generasi ini. Tapi generasi terakhir di sanalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan lurus Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil untuk meneladani Nabi Ibrahim? Allah tidak pernah perintahkan kepada kita agar punya anak seorang nabi dan rasul, karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berpesan mengingatkan kepada kita agar kita punya keturunan yang soleh. Kalau perlu bisa yang lebih dari soleh, yaitu bisa mensolehkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan yang dapat kita petik dari kisah ini, Idul Adha mengingatkan kepada kita semua tentang Nabi Ibrahim. Maka ini yang bisa kita jadikan suri tauladan. Pertama, kita harus punya iman yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan mengakui beriman pada Allah kalau tidak mampu melewati ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mampu mengorbankan apa yang paling kita cintai. Maka berinfaklah, bersedekahlah,
berkorbanlah mumpung masih ada waktu sampai hari tasyrik yang ketiga, 3 hari ke depan, sebagai tanda kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tampillah menjadi orang tua yang soleh solehah di depan putra putri, cucu cicit keturunan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, merenung diri dan membaca kata hati apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betapapun kami mengkhianatimu setiap waktu, tapi tiada satu saat pun terputus Engkau memberikan nikmat kepada kami. Jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala kebusukan hati kami, penghapus bagi seluruh dosa-dosa kami, hari di mana Engkau singkapkan tabir dari hati kami, hari di mana Engkau gantikan segala kegelapan dengan cahaya ilahiyah-Mu di kolbu ini. Ya Allah, ya Afuwun Ghafur, ampunilah kami. Engkau yang maha mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor penuh dengan dosa, hidup kami berselimut aib. Kini kami berada di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh ini. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, jadikan sujud kami menjadi sujud yang penuh nikmat kepadamu. Jadikan sedekah kami menjadi jalan yang membuat kami akrab denganmu. Jadikan amal-amal kami sebagai amal-amal yang tulus hanya karenamu. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami. Jangan biarkan pangkat dan jabatan menjerumuskan kami. Jangan biarkan hawa nafsu membuat kami terperosok dalam kemaksiatan. Duhai Allah yang Maha Agung, karuniakanlah kepada kami keindahan akhlak, kelembutan hati, kesejukan kolbu. Pancarkan dari diri kami keindahan agama-Mu ya Allah. Pancarkan dari pribadi diri kami keagungan agama-Mu ya Allah. Jadikan kehadiran kami dimanapun menjadi cahaya bagi umat-Mu. Jadikan kehadiran kami dimanapun menjadi penyejuk bagi umat-Mu, menjadi penggelora semangat bagi hamba-hamba-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan umur kita panjang dan barokah, hingga kita masih diberi kesempatan hidup untuk meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd,
فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك الكفار والمشركين والمبتدعة والظلمة أعداءك أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر لأمة محمد وارحم أمة محمد واسلف عن أمة محمد واجبر عن محمد يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.